Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil asma'il husna وهو الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو خالق الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وهو رئيس الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على سيدنا محمد المختار wa alihi athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila yaumil mahsar. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para tokoh, para alim, wabil khusus pengurus masjid, wabil khusus lagi orang-orang tua kami, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dihimbau nama, tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita terus bermohon kepada Allah jadikan kita di antara hamba-hamba pilihan, dan Allah jadikan kita kelak di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap saat Bapak Ibu kita tak bosan-bosan bersyukur kepada Allah untayan nikmat yang begitu, dari bangun tidur sampai kita bangun kembali. Kita ini adalah tak luput daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sesaat saja andai kata dia tahan itu nikmat, itu maka kita mungkin keadaannya bisa saja kalau sekitar 5 menit sesak napas 5 menit. Tapi itulah kita mesti berpikir, bertafakur betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa satu ungkapan salam dan doa, yang ungkapan ini sebenarnya Bapak Ibu singkat kalau ditulis, simple kalau diucapkan. Tapi kalau kita rajin mengucapkannya, ucapan salam inilah yang mengantarkan kita mendapatkan nanti syafaatul uzmah. Kalau tulus dari hati lubuk yang paling dalam dengan rasa mahabbah pada Rasul, itulah ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Sambil kita hayati setiap kita membaca solawat. Itu lebih bermakna Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan, sebagian ulama mengatakan ini ungkapan, sebagian ulama mengatakan ini riwayat. Di ungkapan ini, fikru sa'atin khairun min ibadati sanah. Berpikir, bertafakur sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Ini kalau kita tengok secara masa bisa berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jadi kalau baca teks itu, tengok bagaimana penjelasannya Bapak Ibu. Maksudnya berpikir sesaat, bertafakur, berenung, itu jauh lebih baik, efeknya lebih besar daripada ibadah 1 tahun tapi tak khusyuk, tak pernah berpikir, tak merenung, ya, tak khusyuk. Jadi efeknya lebih baik berpikir sesaat. Jadi berpikir sini Bapak Ibu ibadah. Jadi ada ibadah yang paling afdal kata ulama. Apa? Tafakur, berenung, berpikir. Makanya Bapak Ibu dalam Quran banyak sekali ayat yang berkaitan terhadap wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu berpikirlah. Pada dirimu coba kau pikirkan. Apa pikirnya kata ulama? Di antara kita bertafakur Bapak Ibu sejenak melihat diri kita. Lima khuliqatu. Pertanyaannya Bapak Ibu, lima khuliqatu, kenapa aku diciptakan? Dan untuk apa aku diciptakan? Itu tafakur kita, Pak. Kira-kira aku ini khuliqtu, ya, untuk apa aku diciptakan?
Padahal jelas Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu hafal ayatnya. Saking seringnya ngaji, alhamdulillah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa hafal, alhamdulillah. Luar biasa itu, Pak. Ya, maka Imam Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir awal, mutarjimatul Quran Bahrul Ulum, lautan ilmu, menafsirkan ya liya'budun, diantaranya supaya kita lebih liya'rifun, agar lebih ya mengenal Allah secara dalam melalui tafakkur. Nah itu dia Pak. Ya, melalui tafakkur, berpikir. Jadi ada ibadah yang luar biasa. Ya, kita sisihkan waktu, kita bertafakkur, merenung, itu ibadah yang luar biasa. Kita lihat kita punya diri, kita bertafakkur. Ya Allah, aku ini sudah hidup berapa tahun? Saya hidup sudah 60 tahun. Kalau saya tengok bapak-bapak ibu sini sudah rata-rata 50 tahun ke atas. Saya tengok-tengok apanya, wajah-wajahnya. Ya, paling ada yang 45 paling apa. Nah, ini bapak ibu. Jadi kita bertafakkur itulah ibadah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena li'anna tafakkur, karena orang yang bertafakkur, merenung, berpikir, dia gunakan dia punya akal. Ya, maka inilah orang yang waya'riful haqa'iq. Inilah yang memahami hakikat kehidupan. Inilah yang memahami hakikat tujuan hidupnya. Inilah orang yang memahami dirinya mau kemana. Nah, ini dengan ibadah bertafakkur. Makanya berulang-ulang Allah ulang Bapak Ibu. Mulai dari kalimat afala tubsirun, itu juga berpikir juga Pak. Mulai daripada afala ta'qilun, itu berulang-ulang 13 kali Allah sebutkan. Mulai dari surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ya, wa antum afala ta'qilun. Ya, kalian baca Quran, kalian baca kitab, ya, kalian suruh orang baik, tapi kalian melupakan diri kalian. Apakah kalian tidak berpikir? Nah ini. Tapi kalau guru saya di sana, Nabundong sana, lain pula menerjemahkannya Pak. Apakah kau tak punya otak? Kata dia Pak, bahasanya. Agak kasar bahasanya, ya, maklumlah Pak. Kalau dia menerjemah apalah ta'qilun, apakah kamu tak punya otak? Kata dia Pak. Jamaah tuh kasar betul Ustaz ini deh. Ya bagi orang, tapi bagi sana biasa-biasa saja. Kalau di sini memang kalau diterjemahkan apa kau tak punya otak? Oh, Ustaz ini tak berotak Ustaz ini cakapnya. Nah, kita pula yang tak berotak katanya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu 13 kali Allah ulang-ulang. Kemudian ayat di ujung ayat lain, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir, tidak bertafakkur, tidak berenung? Ini kurang lebih Allah ulang, annallaha yukarriru samaniya asra marrah. Allah ulang sekitar 18 kali. Nah, ini ayat memerintahkan kita supaya berenung, berpikir, bertafakkur. Lalu Pak Ustadz, kira-kira yang kita renungkan dalam kehidupan ini apa? Paling tidak kata para ulama Bapak Ibu, di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, ada satu kitab namanya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i yang mensarah kitab Al-Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Yang punya kitab Bulughul Maram. Ini ulama besar mazhab Syafi'i, dapat gelar Amirun bil Hadis karena punya hafalan Bapak Ibu 900.000 hadis. Bayangkan hampir 1 juta. Ya, bahkan tis'u wa tis'umi'ah wa tis'in, 990 ya, ribu hadis yang dia hafal. Imam Ahmad 1 juta. Oh, itu ulama besar mazhab Syafi'i Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau annal fikrah, bahwa kita berpikir itu paling tidak kata beliau ala khamsati aujuhin, 5 yang kita pikirkan paling tidak 5 atau 6 kata beliau kalau dipisah-pisah Bapak Ibu. Pertama, al-fikratu ala ayatil al-takwiniyah, hendaklah kita Bapak Ibu berpikir terhadap kebesaran-kebesaran ayat-ayat Allah tentang penciptaan. Jadi kita Bapak Ibu yang diberikan
Ya, jadi kita ketika melihat kebesaran ciptaan Allah, jadi kita di situ harus ambil momen ibadah. Jadi kita tengok kita diberikan rezeki, ya, pergi mengunjungi tempat-tempat yang mungkin lebih istimewa daripada tempat yang biasa. Ya, di tempat-tempat bersejarah, atau kita sampai kemudian ya ke laut yang mana antara sungai dan laut tak bersatu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Quran, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya banyak Bapak Ibu orang-orang di Amerika, di Eropa yang berawal ingin meneliti keabsahan Al-Quran, baru surah Al-Baqarah muallaf dia Pak, langsung baru surah Al-Baqarah bagi yang dia gunakan akalnya Pak. Banyak orang-orang yang dengan ilmu sebenarnya dia tujuannya mencari kelemahan dalam Islam, orang orientalis Bapak Ibu. Oh, banyak mereka Pak yang bisa baca Quran, yang pakar tafsir banyak. Ya, di antara mereka. Tapi ada sebagian ingin meneliti, memperdalami, ya dapat hidayah. Baru di awal surah Al-Baqarah. Ya, baru di awal surah Al-Baqarah. Ada seorang orang Jepang, dia ingin meneliti hadis Nabi. Kata Nabi, "Izawuligal kalbu, ya, ina'a ahadikum, kalau wadah kalian dijilat seekor anjing, maka kata Nabi, Bapak Ibu, falyaksil, maka basulah sab'ah marrat, 7 kali. Ihdahun nabi turab, salah satunya dengan tanah." Ini ada orang Jepang, dia coba ini. Oh, apa pula ini? Diambillah bejana yang sudah dijilat seekor anjing, mohon maaf Bapak Ibu, ya, lalu ditengok, diapakanlah apanya ini, dibersihkan pakai sabun, pakai air, dibersihkan Pak. Ditengok pakai alatnya itu Pak, masih ada apanya itu, ya, bakteri dan lain sebagainya. Nah, dia coba lagi, dia coba yang sebagaimana dalam hadis ini, 7 dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ditengok hilang. Nah, akhirnya dia, oh iya juga ini katanya. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, karena dia orang berpengaruh, sebagian juga gara-gara ini dia masuk Islam. Sekarang pendakwah di sekarang Bapak Ibu. Ya, Jepang. Ini sebagian Jepang ada juga yang Muslim. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang Jepang di Indonesia, keturunan Jepang, tapi sudah pergi ke Jepang hanya gara-gara ya dia punya toko. Ini toko Muslim akhlaknya luar biasa. Ya, akhlaknya luar biasa. Jadi ya pelanggan itu rata-rata ke toko yang Muslim ini. Cuma yang Muslim berpikir, tengoknya jarang datang ke toko yang apa nih. Ya, dia sering arahkan. Ya, kalau bisa ke sana dulu apanya, situ pun ada kata dia. Diarahkannya. Saking apanya dia. Ya lama dia tertarik dengan akhlak ini seorang Muslim. Akhirnya dia sebelum berangkat pergi dia ke Jepang. Nah, sebenarnya ajaran apa yang kau apakan itu kata dia. Ya, saya Muslim. Ya, kenapa kau begitu apa? Padahal aku nggak pernah teguran baik sama, nggak pernah ya Pak. Cuk-cuk begitu aja, macam bersaing. Tapi yang Muslim selalu berusaha berbuat baik, yang buahnya indah. Akhirnya dia bersahadat. Jadi muallaf Pak, pergi ke Jepang sudah dari Muslim. Sana disebarkannya juga. Ya, anaknya juga sudah Muslim. Nah, ini luar biasanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya walimadza madza fis samawati wal ar, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Nah, ini mesti kita renungkan Bapak Ibu, kita pikirkan. Oh, betapa dahsyatnya ciptaan Allah. Nah, jadi ibu pergi, ada ibu mustaklim pergi di mereka ke Sumbar. Ya, seharusnya di sana juga wisata, harus melihat kebesaran Allah, tengok keindahan-keindahannya Bapak Ibu. Laut kita pandang itu juga menjadi ibadah. Oh, begini pula kebesaran Allah. Melihat diri kita bagaimana prosesnya dulu. Kita diciptakan tidak langsung besar dari awal, terus berproses. Nah, itulah ibadah berpikir itu Bapak Ibu. Tapakur kita, tapakur sejenak. Ya, merenung kita. Ya, sama nggak apa-apa Pak. Duduk kita depan rumah sambil minum kopi bagi yang pencinta kopi. Sambil bertapakur kita Pak. Ya, sayalah cuculah berapa ini? Ya, cuculah 17. Ya, masih kalah dengan sahabat Nabi Anas bin Malik, lebih dari 100 cucunya Pak. Bayangkan tuh. Ya, nah ini berpikir dia, merenung. Nah, ini ibadah.
tentang masnu'atillah. Begitu juga berpikir tentang apa? Dia masih bagian pertama, tafakur, ya, berpikir tentang, ya, inda sakaratil maut, ketika kita sakaratul wa azabil qabr wa ahwalil qabr, dan berpikir bagaimana keadaan-keadaan di alam kubur. Nah, ini pikir yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, al-fikratu ala illah. Hendaklah kita juga Bapak Ibu berpikir atas nikmat Allah yang Allah berikan terhadap kita setiap hari. Kita renungkan Bapak Ibu, ya, mulai dari bangun tidur sampai bangun lagi. Makanya ucapan doa kita Bapak Ibu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amanatna wa ilaihin nusur. Nah, itu doa kita, tandanya kita bersyukur. Makanya kata Nabi, iza awaita, kalau kau mau pergi ala firasik, ke tempat, ya, kamar tidurmu, lazimkanlah ucapan, ya, ucapan doa atau ayat kata Rasul SAW, sebagaimana yang saya lazimkan. Kalau ayat tak pernah tinggal dua ayat yang paling pokok, Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu binnas, tambah satu lagi, ya, dengan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini dalam kitab Tibbil Qulub karya Imam Ibnu Qayyim, dalam hadis yang sahih. Ini ayat jarang saya lupakan, ya, nggak pernah, hampir bilang dikatakan nggak pernah ditinggalkan Nabi sebelum dia tidur. Lalu baru baca doa itu, alhamdulillahilladzi, setelah tidur. Tandanya kita bersyukur. Tapi ternyata Bapak Ibu tak cukup hanya ucapan alhamdulillah. Karena berapa? Alhamdulillah. Nikmat yang Allah berikan, mau dia kesehatan, kesempatan yang ada bagi kita, harta yang dititipkan, mesti dibawa, dijadikan sebagai wasilah sarana pendekatan diri kepada Allah. Kalau tidak, nikmat itu jadi musibah. Kullu nikmatin, setiap nikmat, la yuqarribu ilallah, tak bisa dibawa mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyah, maka itu musibah yang besar. Ya, ada harta, sanggup dia berkurban sebenarnya hartanya, tapi sepanjang hidupnya, ya, tidak pernah mau dia mensisihkan hartanya untuk berkurban. Ada hartanya Bapak Ibu, tapi hal yang sia-sia dia bisa beli lebih daripada 2.600.000 Bapak Ibu, lebih daripada 2.600.000, ya. Nah, jadi 2.600.000 sisihkan kepada kurban. Ya, kalau Nabi memang Bapak Ibu setiap tahun, karena memang wajib bagi Nabi kurban itu. Ya, bahkan Nabi SAW pernah berkurban, ya, 100 ekor. Bukan kambing Bapak Ibu, onta. Jadi Nabi itu Nabi sekaligus mencontoh, Pak. Nah, ini yang jarang itu, Pak. Ya, kita kan jarang menyampaikan tapi mencontoh. Nabi enggak, Nabi yang sekaligus, ya, dia mengajarkan tentang kurban tapi dia menjadi contoh. Disembelih oleh Nabi, wazabaha biyadihi, disembelih dengan tangannya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu saking kuatnya Nabi itu. Padahal umur Nabi itu sudah hampir 60, itu masih berkurban itu. Ya, Nabi SAW 60, cuma onta. Memang onta itu Bapak Ibu lebih gampang lah mengapakannya. Onta itu, Pak. Ya, gini dia tegak berarti dia apakan dia. Onta itu. Ya. Lalu yang, ya, 27 ekor lagi dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Ya, di dalam hadis itu, ya, Sayyidina Ali nggak paham ini, tapi ada makna hikmah yang tersirat di dalamnya. Ya, setelah Nabi berkurban itu tak lama, Nabi nggak lama daripada itu meninggal dunia, Bapak Ibu. Pas dengan umurnya Nabi. Ya, kurang lebih 63 tahun. Ada isyarat seakan-akan Nabi ingin setiap tahun daripada umurnya ada kurban. Ini Bapak Ibu, ya, digilir-gilir saja Bapak Ibu, mulai atas nama bapaknya, sudah selesai ulangi lagi dari atas. Bapaknya nggak apa-apa. Kalau memang yang punya harta paling tidak, ya, sekali seumur hidup, ya, kapan luang waktu kurban kita. Ya, kita juga berusaha, Pak. Ya, saya masih muda walaupun tak banyak duit, diusahakan. Karena kita ustadz juga situ. Nah, ini ustadz ini ngomong aja pandai. Makanya saya selalu buat nomor awal di situ. Itu nomor awal. Padahal banyak yang kaya-kaya situ. Nah, sama Riyadi. Memang kemarin 2.400.000 atau 300.
Nah, ini siapa ini? Cuma saya belum lunas ini Bapak Ibu. Orang itu udah lunas. Biasanya saya lunasi di dekat-dekat akhir lah. Nah, ini Bapak Ibu. Karena saya tengok yang paling kayanya pun masih lunas baru 500.000. Nah, yang paling kayanya. Mungkin dia nanti pas di akhir-akhir. Nah, ini paling tidak kita ya dibuat penitiannya sekarang mempermudah. Walaupun di zaman Nabi Bapak Ibu nggak ada penitia. Ya, nggak ada penitia. Penting siapa yang berkurban, keluarganya bawa ke lapangan. Dipanggil Nabi perempuan untuk menyaksikannya. Aisyah pernah menyaksikan Nabi berkurban. Ini berkurban Bapak Ibu. Nah, itu luar biasa ibadah kurban itu. Ya, termasuk juga di antara hikmahnya kalau tulus kita, ikhlas kita mengkikis sifat-sifat kehewanan. Bapak Ibu, sifat-sifat kehewanan. Nah, ini apa sifat kehewanan itu? Di antara kan hewan itu cuek Bapak Ibu. Ya, tengoklah hewan itu Bang, kalau mau dikurban. Ada kawannya dipotong, kalau ada kasih makan aja itu Bang. Ya, bantelah situ kata dia. Nah, ini sifat-sifat binatang hewan tuh. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pikirkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, fikrah fi wa'idillah wa fi wa'dillah. Hendaklah juga kita Bapak Ibu berpikir atas janji Allah. Janji Allah kepada siapa? Kalau bagi orang yang takwa, yang beriman, yang istiqamah, innal ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita mesti ingat Bapak Ibu motivasi. Ya Allah, kalau aku takwa, aku beriman, kau balas dengan surgamu. Nah, itu yang kuharapkan ya Allah. Yang surga yang begitu indah, tamat-tamat sampai. Nah, itu untuk motivasi. Kita pikirkan juga itu Bapak, supaya kita terus semangat beramal. Makanya kita minta wa ijazah sa'alta fas'alil firdaus. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta masukkan aku ke dalam surgamu. Baru wa fi wa'idillah. Renungkan juga, bertafakur juga tentang ancaman kepada orang yang tidak beriman, tidak beramal saleh. Ya, tidak beramal saleh. Pikirkan juga Bapak Ibu, ya, akibat bagi kita yang masih suka memutuskan silaturahmi. Anallah, sesungguhnya Allah. Bahkan dalam kitab Fawaidul Muhtarah, ya, mal'unun, terkutuk, ya, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi, ya, walau mata amamal Ka'bah, sekalipun dia meninggal di depan Ka'bah. Nah, itu ada dalam kitab Fawaidul Muhtarah. Mal'unun, tetap orang itu terlaknat, ya, qati', orang itu silaturahmi, walau mata amamal Ka'bah, sekalipun dia meninggal di depan Ka'bah. Tempat mulia itu Pak, di tempat yang mulia. Nah, itu bahayanya. Allah, sesungguhnya Allah la yanzur, tidak akan memandang ila qaumin, satu kaum tidak akan Allah turunkan keberkahan, ketenangan, kenyamanan, barakah kalau di situ masih ada orang yang suka qati'ur rahim. Memang ini asbab yang sangat apa ini Pak, memutuskan. Makanya ada momen halal bihalal Bapak Ibu, supaya kalau kita di sini haqqat mahabbati, supaya kata Allah dalam hadis qudsi, hadis Sunan Tirmizi, jatuhlah cintaku kepada siapa? Lil mutahabbina fiyah, kepada orang yang saling ingin menyambungkan rasa kasih sayang, walil mutazawirin, dan orang yang saling kunjung mengunjungi. Kita ini Bapak Ibu punya kesibukan masing-masing, apalagi di kota, ya, dan adat kita sudah mulai tergeser. Tidak ada adat seperti dulu, semua rumah hampir dikunjungi Pak. Ada kebiasaan itu setiap rumah momen lebaran dikunjungi Pak, ya, walaupun kadang-kadang ada yang, ya, mana kuenya yang paling banyak atau, ya, minuman kalengnya. Itu kalau Pak Haji sana biasanya banyak, sanalah duluan kita, ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita kunjung mengunjungi, enggak sempat semua. Kita ada waktu, kawan kita enggak ada waktu. Nah, itulah makanya dibuatlah momen halal bihalal. Walaupun halal bihalal ini Bapak Ibu lam yu'rab, ya, walam yujad fi jaziratil Arab, enggak dijumpai di negeri-negeri Arab. Mau di Mesir, mau di Irak, mau di Lebanon, mau di Saudi. Hal Arab tum halal bihalal? Tanyalah, hei Arab, ya, apakah kau kenal halal bihalal? La, lam a'rif, aku enggak tahu.
Ya, tapi kalau Bapak Ibu tanya kepada Arab-Arab nan di Arab-Arab cemas, tahu dia halal bihalal, tahu. Yang isinya halal bihalal itu adalah memaafkan silaturahmi. Yang maknanya Bapak 4 saja makna halal bihalal itu. Pertama, menyambung, mengurai benang yang kusut. Mengurai benang yang kusut. Ini tapaku gitu tentang hubungan sesama kita. Kalau selama ini Bapak Ibu hubungan kita laksana benang yang kusut, kita urai kembali. Yang kedua, menjernihkan yang keruh. Kalau hubungan sesama kita keruh, kita jernihkan kembali. Yang ketiga, kalau hubungan kita ibarat beku, kita cairkan dengan halal bihalal. Tapi makna yang paling inti yang keempat, kalau ibarat tali yang putus, kita sambung. Karena kalau menyambung silaturahmi kepada orang yang nggak ada masalah dengan kita biasa. Tapi kalau menyambung silman qata'at, kau sambung silaturahmi kepada orang yang memang memutuskan hubungan baik kepadamu, itulah yang baru luar biasa, kata Nabi, yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna. Tapi kalau sudah tiap tahun kita mengadakan halal bihalal, yang kusut tetap kusut, yang keruh tetap keruh, yang putus tetap putus, berarti tak bermakna halal bihalalnya. Ibarat batu diam, air berlalu. Halal bihalal terus dilakukan, tapi gak ada efek. Ini yang kita tak harapkan Bapak Ibu. Ya, itulah makna disatukan di antara kita. Ya, karena kita nggak bisa mengunjungi satu rumah di antara yang lain. Ini juga kita mesti berenung Bapak Ibu soal yang berkaitan hablum minan nas. Kalau kepada Allah insya Allah bisa kita usahakan baik-baik, taubat dan lain sebagainya. Tapi sama manusia kadang kita tertipu. Banyak orang ubudiahnya hebat, tapi sama ini yang kadang-kadang sangkutnya Bapak Ibu sama orang nih Pak. Ya, al-af itu Bapak Ibu, al-af itu maknanya masaha, menghapus. Al-af itu artinya adalah terdelet. Maksudnya apa? Kalau kita sudah al-afin, memaafkan, itu terhapus pelong. Saya sudah maafkan dia Pak Ustaz. Tapi kalau untuk lama-lama duduk datang ke rumahnya, belum memaafkan. Saya sudah datang ke rumahnya Pak Ustaz. Gimana datangnya? Assalamualaikum, pulang. Itu setengah-setengah minta maafnya, cepat kali itu Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Tarik nafas dulu Bapak Ibu, sekitar 3 kali Pak, atau dua batang rokok Pak. Tarik nafas dulu. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Nah, ini kata Umar bin Khattab. Ya, kata lagi Assalamualaikum. Tunggu dulu. Sampai 3 kali. Rokok. Assalamualaikum. Nah, Bapak Ibu tahu dia di rumah. Maka setelah sedemikian falyarji, pulanglah. Iza jaa malakul maut fi asna'it tariq, kalau datang malaikat maut di pertengahan jalan, ya, wa anta taslimu minhu, urusan kamu dengan dia selesai, dia lagi sama Allah. Nah itu Pak, kemuliaan orang yang duluan minta maaf tuh. Ya, datang andai kata malaikat maut datang, ya karena kita nggak tahu Bapak Ibu, kadang-kadang nggak kasih kode. Oh, di situ pula dia datang. Padahal Ustaz belum dimaafkan. Itulah selesai. Karena kamu sudah duluan minta maaf. Andai kata datang malaikat maut di pertengahan jalan. Ini Bapak Ibu, karena kita ini yang namanya malaikat maut ini, itulah kekhawatiran orang beriman. Kita ini mesti takut juga Bapak Ibu. Ya Allah, kami ini takut jangan sempat malaikat datang kami dalam keadaan lalai. Nah ini Bu. Karena banyak fakta-faktanya Bapak Ibu. Ada orang ya dia jemput ajalnya ini ke Jawa, di Jawa Tengah. Ya. Di Jawa Tengah. Umur sekian masih nampak dia baik-baik. Tapi di tengah-tengah akhir hayatnya habis waktunya di warung main gaple. Di situ pula lah matinya. Tapi nggak sempat dia matinya, nggak sempat Pak balak anam dah. Ini
Ini bukan soal haram main gaplanya, bukan. Di situ pula matinya. Ini kejadian di Jawa Tengah nih, Pak. Ya, kok bisa matinya di situ? Kan begitu pertanyaan kita Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena umur dia sudah 65 tahun. Ya, dia masih gabung-gabung dengan orang yang masih mungkin ada 40 yang masih kuat mungkin badannya sampai jam 2 sekian. Ya, ada sampai jam 3. Begitu aja tiap hari suka dia. Bapak Ibu. Ya, tapi rupanya ajalnya di situ. Itu tidak enak. Orang bertanya, di mana mati si pulang kemarin? Dia apa kemarin pas main gaplek dia mati. Itu tidak enak. Ada baru dapat apanya kabarnya. Ini kita ingin ya di tempat yang paling tidak yang baik. Ya, yang baik dah dalam keadaan baik itu yang kita harapkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pikir yang selanjutnya Bapak Ibu, al-fikru berpikir kita ya, tentang dalam berpikir dalam tafakkur ini ala nuzulil maiti wal husra ba'dal maut. Ya, tentang kematian kita, kemudian pikirkan juga tafakkur ada orang yang sangat menyesal setelah kematian. Itu yang kita pikirkan Bapak Ibu. Ya, kita pikir tentang kematian. Nabi ditanya Bapak Ibu dalam hadis sahih, "Ya Rasul, paling banyak paling maksimal berapa kali?" Ihda wa isrina marrah, 21 kali. Kita ini beringat pesan mati itu Pak. Ya, 21 kali. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita orang yang ya, kata Imam Al-Ghazali, kalau kau pergi melayat, kalau kau pergi melihat orang meninggal dunia, nggak ada kau ambil ibrah dari meninggalnya saudaramu itu, ya, berarti kamu orang yang rugi, kata Imam Ghazali. Makanya ketika kita membawa mayat, menggotong mayat itu juga di situ kata Imam Ghazali, pikirkan Imam Ghazali dalam pikiranmu, ya kira-kira kamu besok nih akan menyusul juga akan digotong orang. Makanya kita lakukan adab-adabnya Bapak Ibu. Ketika menggotong mayat nggak boleh kita ya bercakap-cakap tentang warisannya. Itu kata Imam Ghazali Pak. Ini kadang-kadang kan mayat digotong Pak, ini banyak hartanya, anaknya macam-macam dibahas apanya Bapak Ibu. Yang kedua kata Imam Ghazali, jangan tertawa terbahak-bahak. Orang sedang bersedih kita tertawa terbahak-bahak disamakan. Ini adabnya. Yang ketiga ya tundukkan al-khusyuk, membawa itu lebih khusyuk dia. Ya, kalau mazhab Syafi'i dia di depan. Ya, depan ada ikhtilaf antara ulama. Mau dia di depan ada masalah, mau dia di depan mayatnya, kita di belakang, atau di belakang dia di depan. Itu ada dua-duanya dalam kitab Al-Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ya lil Imam ya Ibnu Rus, ulama besar mazhab Maliki. Ini jadi tafakkur dia, enggak boleh adab-adabnya dijaga ketika bertakziah menggotong mayat. Jadi kita juga bertafakkur Bapak Ibu, mengingat kita akan menyusul. Ini ibadah berpikirlah yang membuat kita nanti supaya terus istiqamah. Tafakkur beginilah yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kaji kita Bapak Ibu, tafakkur ya, tafakkur tafakkur sesaat itu jauh efeknya untuk menjadikan kita nasab semangat dalam ibadah. Kata anak Ahmad bin Hanbal, malakitu, aku tidak menjumpai saya punya ayah kecuali dalam keadaan mutalaah kitab, qari'an baca Quran, ya, musallian salat, wa tafakkuran sedang tafakkur. Bapak Ibu, ambil waktu sedang bertafakkur, melihat diri, melihat kekurangan diri. Karena kita mengaji ini juga Bapak Ibu melihat kekurangan diri. Jadi ilmu itu ditambahkan kepada kita. Mengaji kita makin tahu kita kekurangan diri kita Pak. Ya, makin tahu kita kekurangan di mengaji bukan mengukur kawan. Berhentilah Bapak Ibu kalau kita mengaji, ini kena kawan saya itu Ustaz, yang Ustaz bilang tuh. Kan ada juga begitu Pak. Itu Ustaz, kena kawan tuh Pak. Wah, kena dia, rasain dia Ustaz. Kena dia, bangga pula dia Pak. Itu kawan saya tuh Ustaz. Itu tidak boleh. Ya. Karena pernah saya Bapak Ibu gitu, saya bilang BCL tuh, bini celaku. Pak Ustaz,
Tetangga saya BCL tuh Pak Ustaz. Langsung tidak begitu. Karena hak sesama tetangga itu nggak boleh kita kita jaga harga dirinya di hadapan orang ramai, khususnya saling menjaga itu di antara hak sesama tetangga. Ini saja mungkin Bapak Ibu kaji kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah. Akhir minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.